Halo sahabat Bareka, selamat pagi ya. Saya pagi ini ada di satu tempat yang saya nggak duga-duga, ternyata tempatnya asik banget. Walaupun jauh dari kantornya majalah Bareka di Kelapa Gading, tapi ini tempatnya layak dikunjungi. Apalagi bagi Anda yang hobi bersepeda ya, atau hobi mencari tempat-tempat yang unik di suasana alam yang hijau. Nah, apa nama tempatnya? Yaitu Rumah Cempaka yang ada di Jalan Mandor Samin di daerah Cilodong, Depok ya. Jadi Anda tinggal ketik aja deh di Google Map dan nanti kami berikan di deskripsinya ya, di kolom deskripsi mengenai lokasi alamat dari Rumah Cempaka. Nah, Rumah Cempaka ini sebenarnya baru dibuka ya, tapi saya mendengar dari ownernya bahwa ternyata pengunjungnya tiap hari itu banyak sekali. Bahkan saya tadi datang pagi ini sudah penuh sekali suasana Rumah Cempaka ini dengan ibu-ibu yang berkumpul di sini menikmati sarapan pagi sambil minum kopi dan bercengkrama dengan teman-teman ya di Rumah Cempaka yang asik. Nah, nanti bisa lihat bagaimana suasana Rumah Cempaka. Tapi yang penting saya hari ini beruntung juga bisa bertemu dengan 3 pendiri dari Rumah Cempaka. Ya, nah siapa saja mereka? Ada Ibu Sasa. Halo, Bu Sasa. Pagi. Seru banget tempatnya ya. Nanti kita ngobrol-ngobrol ya. Oke. Ada lagi sahabat saya yang juga sudah lama saya kenal, yaitu Ibu Penny. Ya. Halo. Dan halo Bu Penny. Ya. Ya. Terima kasih ya dikasih kesempatan Bareka datang ke sini. Terima kasih sudah datang ke sini. Ya. Dan juga salah satu pendirinya yaitu Mikael, yang juga seorang ahli roasting kopi dan barista. Halo Mikael. Ya, pagi. Kopinya asik banget. Aku dapat enjoy kopi Jawa. Diseduh sama Pak Mikael ya. Nah, oke, kita akan bincang-bincang. Kalau saya lihat katanya tadi kita sempat ngobrol-ngobrol sebelum kita mulai dengan sesi wawancara ini, bahwa bentuk bangunan ini ya, itu katanya dulu awalnya adalah rumah yang ada di Jawa Tengah dan konon sudah berusia ratusan tahun. Bisa diceritakan nggak? Siapa nih yang tahu nih mengenai asal-usul bangunan ini yang tadinya ada di Jawa Tengah, kok tahu-tahu ada sekarang ada di Cilodong, Depok? Iya, ini sebenarnya rumah ini kan tadinya buat pendopo, buat kita santai-santai relax. Iya. Ini di Aslinya di sana. Aslinya. Jadi dulu aku sama suamiku lagi jalan-jalan di Jawa Tengah. Tapi emang kita dalam misi untuk mencari rumah limasan gitu. Karena kan mencari rumah itu kan seperti jodoh ya, Iya, iya. Pak ya. Betul, Jadi betul. jodoh-jodohan gitu. Kalau pergi ke pengepul biasanya udah ada gitu, tapi biasanya ya kurang gimana di hati gitu ya, kurang serp di hati. Nah, ini kita dapatnya benar-benar masih dalam bentuk rumah. Masih bentuk rumah utuh. Dalam bentuk rumah utuh. Belum gitu. terurai ya? Belum terurai. Kalau ditanya usianya more or less itu sekitar kan dia 4 generasi ya. Makanya aku kadang-kadang mempermudah itu dengan ya more or less 300 tahun lah gitu. 300 tahun ya? Jadi rumah ini 4 kali lipat usia saya. Yang udah setengah abad lewat. Jadi 4 generasi. Jadi yang ngejual itu cicitnya ya. Cicit. Ya ini rumah buyutnya. Oh. Jadi aku hanya memperkirakan aja. Kalau ditanya apakah itu sahih ya informasinya, ya itu berdasarkan informasi dari yang punya rumah gitu. Ya. Dan memang kalau kita lihat sendiri dari detail-detail kayunya, itu memang sudah keras sekali ya. Kalau jati baru kan nggak seperti ini ya. Ya. Kalau jati baru, bahkan itu kalau seperti yang kayak di meja yang di depan, ini kan bantalan rel kereta api. Oh, Bantalan. harus kuat bantalan kereta api. Itu Tapi berat lentur banget itu, ya. berat banget ya. Kuat tapi lentur ya. Ya. Itu kan belum sampai ratusan tahun ya, jadi masih kelihatan ya teksturnya ya. Kalau ini kan udah kayak apa ya, ada kesan memfosil gitu loh, kayak keras gitu ya. Seperti batu. Iya, waktu beberapa tukang waktu itu kan ada yang aku modifikasi untuk jadi apa namanya kusen. Tukangnya bilang ini ngelawan kayunya gitu, nggak kuat, jadi apa mata gergajinya tuh harus diganti 2 kali 3 kali gitu untuk motong gitu. Oke, jadi ini rumah yang ditemukan di daerah Pati ya? Pati, betul. Pati, Jawa Tengah, Pati. oleh Bu Sasa dan suami. Dan kebetulan mereka mau nawarkan, mau dijual ya? Kebetulan aku udah dapat informasi itu, mereka mau dijual, tapi ya waktu itu mau dijualnya
ada semacam kayak istilahnya apa ya, telik sendi kayak apa sih, kayak Persyaratan. ada utusan lah yang memang tugasnya mencari itu gitu. Iya, Jadi iya, ada iya. teman misalkan kebetulan tolong dong bantuin cariin gitu. Nah biasanya mereka ini keliling, kalau telik sendi itu kan bahasa di Majapahit ya, bilangnya katanya mata-mata gitu, kayak dia tuh keliling dari desa ke desa cari gitu. Biasanya nanti dia menawarkan kepada siapapun yang tertarik gitu. Tapi orang ini dia spesialis untuk kebutuhan pribadi, jadi bukan untuk pengepul gitu kan. Jadi makanya pas ini dia bilang segera datang gitu. Ya udah, terus kemudian kami ada diskusi, lalu dikirimlah dia ke sini dalam bentuk, karena dia kan rumah liwasan ini rumah tradisional kita itu kan sebenarnya canggih ya. Canggih ya. Canggih banget, canggih. Jadi bagaimana kita bisa tetap menggunakan kayu yang ada tanpa harus menebang pohon lagi. Jadi recycle. Mau dibilang recycle juga mungkin kurang tepat ya. Nggak daur ulang sih. Enggak. Ya. Jadi kita memperpanjang umurnya. Iya. Memperpanjang kita menjaga umurnya. sustainability. Betul. Ya. Sustainability. Ya. Memperpanjang umurnya, dan itu kan sistemnya knockdown. Knockdown. Ini Iya. tidak, katanya saya dengar bangunan zaman dulu kita tuh, nenek moyang kita itu ternyata sudah canggih-canggih loh, Betul. teknik pertukangannya Betul, ya. betul. Mereka tuh walaupun Dan tidak dan sekolah presisi banget. presisi. Betul. Ya, dan mereka juga apa ya, punya satu apa sih, ketekunan, kemauan untuk ngerjain yang rumit ya. Kalau sekarang kan maunya serba gampang. Ya kan, mau yang gampang aja, yang cepat gitu kan. Ini dan banyak sekali pernik-perniknya kan. Satu apa namanya, kita lihat di situ satu Ada tonggak siku, aja ada ya. siku-sikunya segala ya, dan harus Nanti saya kasih lihat ada satu yang belum kita pasang, nanti bisa dikasih lihat betapa beratnya hanya untuk siku aja. Iya. Itu berat banget, dan itu mereka saling menyangga, Iya. itu bisa menjaga tidak roboh lagi, ya kan? Iya, Itu hebatnya juga. kalau Wah. dilihat kan sebenarnya ada kayak lubang-lubang itu. Artinya lubang-lubang itu dipersiapkan untuk extension sih. Extension. Iya, kalau ada mau ditambah atau mau dijadikan apa kusen atau apa. Jadi makanya lubang-lubang itu emang udah dipersiapkan. Berapa lama dari ketika sampai tiba di Depok ini, Mm-mm. di Cilodong, dibangun ulang lagi berapa lama? Bu Sari? Kalau untuk apa ya, bahasa Jawanya merotolinnya itu, untuk merotolin. untuk melepaskan iya, semua untuk ya. melepaskan itu semua sih 1 hari. 1 hari. Iya, tapi untuk pasang lagi Merakit lagi? tunggu dulu. Lain lagi urusannya gitu, karena kan sebenarnya gini, karena ini rumah itu kan, kalau kepercayaan aku ya, Iya. rumah itu punya, aku dan Penny mungkin sama ya kita ya, bahwa percaya bahwa rumah itu kan punya jiwa ya. Punya jiwa. Apalagi rumah itu Percaya. sudah menaungi 4 generasi gitu kan. Apa yang terjadi di dalamnya itu kan sebenarnya membawa energi ke setiap kayunya ya. Exactly. Percaya saya. Iya. apa yang ada di kayu. Ya itu aku percaya sekali sama itu. Nah mungkin ada, kalau Penny juga punya feeling terhadap sesuatu yang sifatnya energi, aku juga punya feeling ketika ngelihat tuh jatuh cinta gitu ya. Nah ini apa namanya, kita tuh ada upacara turun genteng dan naik genteng. Untuk menghormati ya. Untuk memberi respect menghormati, kepada ya. benda ini. Betul. Kalau sebenarnya upacara turun genteng naik gentengnya juga tidak sekomplikated ketika masa aliran kepercayaan kejawen dulu ya. Ini lebih simpel lah. Bikin kayak syukuran rebusan, terus tumpeng. Ya. Sebenarnya kalau kita kayak syukuran mau bikin rumah baru, Iya, ya. ada juga kan. Kan ini kan udah ganti kepemilikan. Ya. Jadi anggap aja rumah baru, Mohon walaupun izin supaya dikasih. ya Satu. untuk melanjutkan memperpanjang usianya. Oke, jadi kita ulangnya lagi supaya jadi seperti yang sekarang ini, Rumah Cempaka 2 minggu. Nah, oke. Rumah Cempaka sudah berdiri. Apakah waktu Rumah Cempaka berdiri itu sudah kepikir di pikirannya Bu Sasa mau bikin Rumah Cempaka ini jadi kafe atau gimana tuh? Enggak sih? Nah, enggak. Terus kenapa tiba-tiba akhirnya jadi kafe sekarang? Itu lucu deh ceritanya, itu ya benar-benar aku udah ngomong sama Mikael ya, tapi aku nggak pernah kepikiran untuk menawarkan tempat ini ya Mik ya. Pokoknya itu selalu bilang bahwa Mik bikin apa yuk gitu, bikin coffee shop yuk, ya berapa kali ya ngomongnya. Sebelum tempat ini dibangun ya? Enggak, ini udah dibangun ini duluan, dibangun, udah oke. 3 tahun ini Oh, ini berdiri. udah 3 tahun? Udah Oke. tahun. Terus terakhir terus satu hari aku masuk ke rumah ya, sepupu aku sih bilang, walaupun kayu-kayu ini kayu-kayu tua dan Rayap tidak suka, tapi Rayap tidak suka. Rayap tidak suka, tapi tetap aja
kalau tidak ada aktivitas manusia di dalam, dia pasti akan gerogotin yang lain. Iya. Ya, itu dia bilang, kalau kamu rumah ini dilalu lalang sama orang, itu otomatis rayap tuh pergi. Karena dia nggak suka kebisingan. Nggak suka kebisingan. Iya. Terus aku juga ada ibuku yang udah 2 tahun nggak mengunjungi restorannya di Bandung kan. Dia juga kayaknya udah gatel ya mau masak ya. Terus dia gitu juga, Penny sebenarnya Mami Kael selalu nyeletus ceplos-ceplosan nyeplos bilang pengen bikin coffee shop, tidak, kadang enggak, kadang iya, kadang enggak gitu kan. Terus aku bilang ya udahlah, pokoknya random aja. Aku telepon Penny, Mami Kael, aku bilang, Pen sini lihat aja dulu, kalau suka let's do this gitu. Itu April ya kan? April 2022 Sini? tahun Iya, ini. iya. Tahun ini. April 2022 April. baru ke sini. Iya. Lihat nih. Sini. Orang temanku yang datang ke sini bulan Mei atau Mei gitu, belum mulai gitu ya, masih Belum, tanggal belum. berapa? Bulan Mei itu ada temanku datang rame-rame ke sini. Ini nih masih belum ada ini tegelnya belum dipasang terus segala macam. Begitu tiba-tiba kita launching ini dia kaget. Hah? Cepet amat. Gitu. Jadi benar-benar habis itu ya sebenarnya gini, yang bikin ini cepet jalan ya semangatnya Penny sih. Penny bilang, ayo sa gitu. Memang harus ada gitu sih kalau berpartneran. Berarti waktu Bu Penny sama Pak Mikael datang ke sini, ada wangsit tuh. Ini bikin jadi kafe deh. Penny, Nah itu, Penny yang ada wangsit. karena aku basically sama mereka memang udah di ring Juno kan dia 2016 ya. Juno by the Coffee Company. Enggak, Juno Coffee Company. Juno Coffee Company. Ya itu kita udah di dari 2016, terus 2016. kemudian ya animo masyarakat juga bagus sama Juno. Iya. Terus karena basically aku juga suka motret dan desain, ya semua Instagramnya tertata rapi lah dan orang-orang ngeliat, ih lucu banget. Jadi dari situ aja mereka kemudian beli lewat Tokopedia segala macamnya. Secara penjualan oke lah Juno. Plus kita juga nanganin beberapa klien untuk B2B-nya kan. Jadi benar-benar nggak kepikiran untuk bikin coffee shop tadinya, karena kan aku Nggak pernah kepikiran nggak bikin pernah coffee shop. kepikiran karena Hanya supply kopi karena- aja ya. Karena tadi udah nyaman. Udah nyaman nyaman. karena nyaman di rumah. Yes. Karena kita Lagi pandemi ya. Iya, apalagi pandemi, jadi kita ya udah roastingnya di garasi juga, terus kemudian penjualan juga dari situ gitu. Jadi memang di rumah semua nyaman. Terus kemudian Sasa ini tiba-tiba Pen Telepon Mikael. telepon Mikael dulu. Kan dia tahu kalau misalnya kan karena suka yang enggak Sa gitu kan. Aku orangnya suka tiba-tiba gitu duluan. Jadi Sasa lewat Mikael dulu. Kata Mikael, gimana nih? Aku langsung kayak, di Depok rumah mamanya Sasa, jauh banget itu. Iya. Buat mikirnya gitu kan, jauh banget kan gitu. Sedangkan rumah kita kan di Pondok Kelapa kan, Kalimalang. Nah, udah sini dulu aja Wah, pokoknya. timur ke selatan. Iya, ke amat sangat selatan bawah pokoknya. Bawah Cilodong. Iya. Terus kata Sak, sini dulu aja pokoknya, lihat dulu aja deh katanya. Rumah ini rumah Nothing tulus baik lah kok. waktu itu. Exactly. Pokoknya hanya mikirnya bahwa Lihat karena dulu dia aja. pernah bilang iya dan tidak, iya dan pernah kan lu bilang mau bikin Tapi bukan di sini. Tapi waktu bukan itu. di sini. Bukan di sini. Ah. Waktu itu kok ya mungkin kan kepikiran mungkin kayak Jakarta Selatan kali ya Iya. atau Jakarta Timur, sempat ngomong timur kali ya. Kan waktu itu kan Sasa di Basura kan. Basura. Jadi sempat timur oke lah Sa gitu. Tiba-tiba Depok kan. Depok Sa gitu. Jadi aku bilang sama Mikael, ya udah kita datang aja dulu deh gitu. Kita lihat dulu. Datang sih malam-malam loh, malam-malam ya. Oh, malam-malam. suasananya malam-malam. Malam nggak ada penerangan, cuma Nggak ada. satu lampu di sini. Pas aku masuk ya, karena aku basically bapak orang Jawa. Ya. Walaupun ibu ke Palembang kita anak campuran ya. Bapak orang Jawa dulu, bapakku tuh Jawa Kejawen. Kejawen. Jadi dulu setiap bulan Suro itu pasti kita akan pulang ke kampung aku. Kita pulang ke Purwokerto, tapi untuk ngadain upacaranya di Cilacap biasanya. Iya. Nah, di Cilacap itu kita biasanya suranan, wayangan, ngelarung segala Ngelarung. macem. Dan kita akan menginap di rumah kepala desanya. Exactly like this. Like this. Exactly like this. Tiba-tiba Tapi ke bawah lebih ya, lihat besar. rumah ini ke bawah ya. Langsung Memori. pas aku lihat, waduh ini mah kayak di Cilacap ini. Karena aku tiap tahun kesana kan, setahun kadang 2 kali. Ada suranan dan nyadran. Nyadran tuh sebelum puasa biasanya ada upacara nyadran. Bener-bener exactly like this, cuman lebih gede. Kalau misalnya kepala desa kan ya Iya, desanya, iya. dia kayak bisa 3 atap kayak gini gitu. Dan aku nginapnya di tempat kayak gini. Even though aku sebagai anak kota nggak bisa tidur ya kalau malam-malam. Karena ngeliat atap itu pasti takutnya jatuh, rubuh. takut rubuh bener, takut rubuh. Tapi Lagi ini kalau ada tokek. benar-benar itu takut juga. Tapi pas masuk sini tuh langsung yang kayak wah ini memorinya bener-bener meresap ya. Terus itu aku ingat banget itu malam itu bulan sabit. Terus di sini lampu cuma 1. Terus aku coba grounding ya. Istilahnya kita grounding, aku lepas sendal, aku coba rasain energinya gitu ya karena
namanya orang Jawa ya, biasanya orang Jawa kan kita dikasih lah anugerah buat merasakan apa yang ada Energi di negeri apa ya? di Jawa juga gitu. Dan aku rasain energinya baik banget, bagus banget. Karena kayak kalau di Jawa tuh dibilang kita punya sedulur papat ya, punya 4 saudara, kitanya 5 pancar. Nah sedulur papat aku tuh kayak this is the best place for your next action gitu. Bilang gitu. Ya udah, malam itu aku bilang sama Sasa, gila nih saudara-saudara gue pada oke semua. Terus juga ini rumah baik karena dia tidak pernah mengalami kekerasan. Oh, selama dulu ditinggalin 4 generasi itu nggak ada. Nggak pernah mengalami hal-hal kekerasan, nggak pernah istilahnya nggak pernah melihat darah lah, nggak pernah ada gantung diri lah. Pokoknya semuanya baik. Jadi apa yang kita kerjakan buat rumah ini, yang datang pun orangnya akan baik juga gitu. Dan mereka akan happy di sini gitu, akan mengalirkan udara yang baik juga untuk kebahagiaan, kesejahteraan segala macam. Jadi aku langsung sama Sasa malam itu juga. Padahal Mika belum bilang oke, aku yang oke. Kita kerjain sekarang. Aku tipe yang kalau misalnya udah komitmen oke. April tuh ya? April 2022. Aku udah komitmen oke, pasti langsung sprint. plan. Aku tipe yang langsung bikin planning. Planning. Padahal itu tadinya nggak ada dalam plan aku loh. Aku maksudnya kan biasanya kan orangnya planning. Kalau setahun ini kita ngapain aja nih gitu kan. Aku waktu itu misalnya tahun ini sebenarnya aku ada ini gitu. Tiba-tiba Sasa bilang ini kayak semua plan aku di tahun ini berubah. Jebret semua masuk ke sini. Fokus ke sini gitu. Ya udah, jadi semuanya memang kita bulan April tuh aku udah mulai timelinein tuh semua, udah kayak bikin project aja tuh kan. Ada timelinenya, aku langsung sama Sasa bikin ini timelinenya ini langsung bikin timeline lengkap gitu. Dengan target Polisi waktu waktunya. itu. Ya, dengan target waktu itu buka di bulan Juni. Tanggal 10 wajib. Tanggal 10 Juni tanggal wajib. 10. Lihat hari Jumat baik, pahing. bulan baik buat Iya, tahunnya betul. tuh ya semua Betul. ya. Luar biasa. Makanya dibilang tanggal 10, jadi benar-benar kayak Neptunya deadline. Maksudnya di luar dari apakah itu hari baik apa tidak, itu kayak sebenarnya deadline buat kerja aja Ya, gitu. supaya kita ada terpacu supaya jalan terus. Itu juga Jangan belum selesai mandek ya, sebenarnya jangan ya. mandek ya. Iya. Itu belum selesai juga, Itu Pak. belum selesai, Lampu tukang-tukang kita belum masih ready. Pada seliwar-seliwar. 10 Juni itu Iya. belum selesai. Jadi teman-teman datang Teman-teman datang transaksi. sore, kan kita kan undangan dari pagi sampai jam 5 ceritanya. Tapi teman-teman pada datang mungkin 1,5 mereka datang jam 5. sore. Ngomongnya udah tutup kan. Iya, iya, dan udah nggak mau- jauh-jauh ya mereka dan kesini mereka ya. juga, mereka datang ke sini tuh juga asik ya tempatnya. Iya. Terus kita tapi cuman dia bilang kenapa aja jam 5? Karena kita di sini belum ada lampu. Lilin aja pasang, kita pasang Kita pakai lilin. malam-malam. Ada apa lilin, ada petromak, pasangin aja semua. Pasang lilin, Terus ada yang ngomong, petromak, lampu. wih ini kayak di desa-desa, keren Ini juga ya. kayak- Tadi. kayak- Oke. Kalau sore kan jamretnya KKN. kenceng banget. Ini sih ada suara jangkrik lagi Iya, lebih seru lagi. parah. Jadi pas mereka datang, wah ini kayak pas lagi film KKN kan kemarin. Wah, Oh ini kayak astaga. KKN nih, kurang penarinya aja. Kan aku juga lepas beberapa burung. Ini udah lagi musim bertelur, jadi banyak suara burung. Terus ada tupai gitu segala macam. Iya, jadi Terus kan aku juga punya peliharaan bebek, jadi kadang-kadang lewat seliwar Bebek gitu. lewat. bebek, ayam, Ya, dan kucing. kucing gitu. Oke, Makanya. jadi sahabat Bareka memang tepatnya ya di sini penuh rasa apa ya? Bersahabat. Lihat ada suara ayam berkokok. Dengerin tuh ya. Seru banget kan? Kita serasa seperti di suasana yang asri gitu kan. Nggak seperti apa ya, di tempat yang hanya beton-beton, tembok-tembok dan hiasan-hiasan yang artifisial gitu. Tapi ini apa adanya, natural banget. Nah, setelah dibuka di tanggal 10 Juni itu, tapi bagaimana masyarakat sekitar atau orang-orang yang tadinya di luar teman-teman itu Ya. bisa tahu tempat ini dan bagaimana sikap atau respon mereka, animo mereka terhadap Ya. tempat ini? Sebenarnya gini, yang seru, yang kaget, kita tuh Jumat Sabtu Minggu ya, Jumat, undangan. Sabtu Minggu kita undangan. Ya. Tapi itu nggak ada undangan dari aku satupun. Undangan Mikael sama Penny. Ya. Itu aku kaget ngelihat bagaimana komunitas kopi sayang sama Mikael ya. Karena luar yang biasa. datang tuh Jauh-jauh banyak banget dan dan jauh-jauh jauh-jauh banget. sampai Banyak banget. banyak. Kalau kata orang Jawa kan simpel ya, bukan banyak banget tapi banyak banget. banget. Wakeh tenang. Nah, wakil tenan. Nah itu, terus aku bilang Mikael, nanti selesaikan dulu teman-temanmu, nanti setelah itu baru aku undang, maksudnya yang dari teman-temanku juga, aku Iya. bilang gitu. Karena kan memang sebenarnya dalam perkopian ini, di luar ada makanan ya dalam Iya. sini, tapi kan dalam perkopian ini kan mereka tuh kompak ya Mik ya. Iya. Nanti Mikael bisa jelasin lah soal itu. Nah kemudian hari Senin Selasa, kan kita memutuskan di hari itu
bahwa Senin kita libur. Senin Kita libur. Tadinya mau Seninnya libur. Iya. Iya. Setiap Senin Tapi libur. diputuskannya pada hari Minggu karena kita teler. Kita teler Besok banget. bed rest dulu deh. Kita harus istirahat dulu deh. Tapi kemudian aku pikir-pikir, memang rumah ini butuh break juga. Iya. Karena energi orang yang datang kan macam-macam Macam-macam ya. yang dibawa. Jadi dia butuh break juga untuk dia tetap Releasing, ya releasing juga. Jadi pada saat Senin itu emang tenang banget suasananya di sini gitu kan. Nah itu Senin libur. Kebetulan Selasa karena baristanya kan anakku juga itu trainingnya belum begitu lancar. Mikael sama Penny ada kerjaan, jadinya Selasa kita masih tutup ya. Iya. Iya. Tapi ada perbaikan juga kita. Ada perbaikan. perbaikan. Karena di kamar mandi tuh ada masalah, terus genteng juga harus diganti gitu. Jadi pas gitu ya. Jadi hari itu Selasa. libur. Itu Selasa itu orang datang. Aku nolakin ada banyak juga ya gitu. Terus kemudian hari Rabu Kita benar-benar kita nggak ngundak nih. Baru buka pagar. Buka pagar tuh Udah 7 pukul 8 tiga grup ya. ibu-ibu Bak masing-masing bak 7 langsung. orang. Itu wah kita panik banget itu Panik, bener-bener. Ini learning proses sih, maksudnya kita belajar ya untuk Karena baru berapa hari buka ya? kita juga nggak punya pengalaman juga ya. Pertama buka, iya. Kita juga nggak punya Untuk umum. pengalaman Untuk running. umum. Kalau untuk teman-teman kita udah siapin kan. Iya. Soft opening. Tapi kita nggak punya pengalaman running ini kecuali ibuku. Artinya gini, ngerunning mungkin Penny sama Mikael kan pernah pameran, tapi untuk merunning ini setiap hari di Belum satu ada. tempat, Belum ada. Belum Penny juga belum ada Kalau gitu untuk loh. kayak bazar, pameran itu udah biasa lah. Ya. Tapi- Yang seasonal ya. Iya. Iya, seasonal. tapi kan ini kita bener-bener seperti kata temanku yang kemarin aku cerita sama Mikael sama Penny bahwa sama mungkin ya sama Bapak juga bilang bahwa ini di Cilodong, bener nih gitu kan. Tapi aku juga tidak pernah berpikir, kita juga nggak pernah berpikir ya ini Cilodong terus akan gimana dan mengejutkan juga ketika yang datang itu orang antusias banget. Dan antusias orang itu sebenarnya nggak pernah kita pikirin bahwa kita paling beda dari yang lain, kita nggak pernah mikirin ya. Iya. Pokoknya kita udah ngerasa ini nyaman, ini kita, ya udah kita di sini gitu loh. Kalau orang datang duduk lama-lama, ada satu keluarga ya di sini Bahkan dari kita pagi sampai sore. nggak pernah kalau ditanya sama teman-teman kita yang kopi, target market tuh siapa sih? Nggak tahu. Karena kan kita ya di perumahan, terus Kebentuk juga- sendiri ya. Iya, kita kan tadinya benar-benar nggak memikirkan target market, jadi kita benar cuman yang lihat ke depan deh nanti siapa yang datang. Iya. Kan ada juga yang misalnya coffee shop, oh target marketnya anak-anak mahasiswa nih, sampai malam. Ada yang target marketnya mungkin kayak orang-orang kerja, WFH gitu. Kita benar-benar nggak tahu karena ini tempat kayak Pemanggil aja. enggak, tapi maksudnya out of Oh, iya, nowhere iya. juga kan Out of dibandingkan dengan nowhere. anak jaksel atau segala macam kan. Jadi kita coba lihat deh nanti mana yang datang. Ternyata udah mulai terbentuk nih. Oh, di belakang ada sekolahan. Karena dekat sini ada Family. sekolahan. Nah, sekolahan Iya, di sekolahan. seberang ada imigrasi. Iya. Ada imigrasi. Family. Depok. Jadi datang ini Pak, ada beberapa kantor pemerintahan Kantor ternyata. pemerintahan. Kalau Kelihatan siang, ya. kalau Iya. siang. So orang-orang pegawai kantor pemerintah akan makan siang di Iya. sini ya. Ada damkar. Melepaskan stres di kantor. Ataupun mereka meeting di sini. Mereka Bahkan meeting di sini. Meeting di Iya, sini. iya, ada Langsung yang meeting pernah di sini. meeting di Jadi sini. meeting place nih Dari ya. pagi Meeting sampai place. sore Iya. pernah meeting di Oke, sini. oke, Mungkin. Dari sarapan sampai makan sore. Ada Hampir makan sekumpulan malam. polisi dari Iya. Polres Depok juga ke sini. Oh. Yang Ya, 2 hari itu yang cerita. lalu istrinya datang. Iya, iya, iya. Dipikir mau diperiksa sama polisi di Kirain mau sini. digerebek nih. Digerebek. Padahal nggak ada Oh, ada jual tiga. apa yang Ternyata Ada bapak 3 polisinya Iya, tadinya penggemar mau antik. digerebek karena mau makan di sini semua. Kebetulan dia juga penggemar antik. Ya penggemar. Penggemar Ya. barang-barang antik. Oh, Iya, jadi dia oke, keliling liatin rumah. Salah satu bapak polisi itu dia itu kolektor. Terus lihat nih rumah detail, terus dipamerin. Kamu di kopi ya, nih saya punya alat giling kopi. Dia koleksi penggiling kopi dari zaman Dari Bahala. zaman dulu. Tahun Yang masih 1800 kalau nggak salah. Ada beberapa koleksinya dipamerin, oh keren juga nih. Jadi Karena ngobrol Sasa, soal- boleh lah Pak datang ke sini bawa satu. Weh, kita mau terima aja. Mau dipajang Bagus boleh, soalnya. Pak. Nah, sekarang saya mau tanya nih. Juno Coffee Company itu peranannya di Rumah Cempaka apa nih? Penyuplai kopi itu Pak. Menyuplai kopi. Karena memang Juno Coffee Company itu selama ini terkenal menyuplai kopi untuk kafe-kafe ya. Iya, Oke. Ada nggak dibikin kopi yang spesial untuk Rumah Cempaka? ada. Ada. Apa Kopi- tuh? Boleh cerita? Kopi susu rumah. Kopi susu. Binnya pakai dari mana nih? Saya pakai single origin, sekarang pakai Flores. Single origin Flores. Iya, Bajawa. Arabica. Oh? Apa? Flores Bajawa. Pak Flores Bajawa Iya. ya, Arabica. Iya, Arabica. pakai Arabica. Tuh kan jadi kalau ke Rumah Cempaka ada yang unik juga kopinya ya, dari Bajawa dan dibikin kopi susu Rumah. Itu susu rumah. Resep khusus. Resep khusus tuh diracik sama
ownernya Juno Coffee Company. Oke, terus ada, karena pengunjung di sini mungkin sudah dalam 1 bulan ya, dari Juni ke Juli ya. Iya. Sudah tahu belum Pak Mikael mengenai kopi-kopi apa sih minumannya yang mau disajikan, style-stylenya gimana? Apakah kopi 60 atau ke espresso atau gimana? Kalau lihat datanya sih based on data ya. Kalau based on data, kopi susu rumah sih tetap nomor 1. Itu nomor 1. Terus kedua, beberapa yang mereka tahu Juno datang, mereka pasti ke manual brew. Kebetulan kan kita ada saat ini ada 4 single origin yang berbeda. Nah, Tadi yang Flores. kalau yang Flores kan kopi susu rumah itu Ya. sendiri. Kalau yang single single originnya ada Java Ijen yang tadi bawa Java minum. Ijen ini yang saya minum. Terus ada Spakung, ada Kerinci, Kayu Aro, Bali. sama Baliulian. Bali Iya. Julian. Kedepannya sih kita pengen lebih banyakin ya, yang single single origin dari origin. lokal. Single origin lokal lebih banyak. Lebih banyak. Ya. Bakal ada sih, kurang lebih 3 lagi lah, kurang lebih. Dan rata-rata itu di brewingnya pakai V60. Iya, Manual brew lah ya. Manual brew lah, kita bilangnya ya. manual brew lah. Manual brew. Tidak ke espresso ya. tidak ke espresso. Belum espresso tepatnya. Iya. Lebih ini juga ya, maksud saya lebih apa namanya, tidak terlalu tajam ya. Maksudnya lebih, kan kalau espresso kalau saya ya nggak kuat sih langsung minum espresso gitu aja. Saya pasti campur susu lah. Campur ya. susu, iya, iya. Untuk menurunkan Iya. tense-nya ya. Tapi kalau kayak gini nih aku nggak pakai susu nggak masalah. Nggak masalah ya. Iya, enak aja gitu loh. Di mulut tuh gampang diterima. Dan ini mungkin nanti bisa jadi banyak pilihan. Tadi kopi susu rumah, Iya. itu penyeduhannya apa? Kopinya? Cold brew. Cold brew? Jadi cold brew selama 12 jam. 12 jam. 12 jam. Kita rendam 12 jam. Terus kita taruh chiller. Terus baru ntar kalau dibilangnya BNN, ada bagian nuang-nuang. BNN. Ada bagian nuang-nuang. Nah, itu jadilah kopi susu rumah. Kita pakai racikan. Susu apa tuh? Susunya pakai fresh milk. Fresh milk. Iya. Bukan condensed milk ya, bukan Bukan. sweet condensed milk, Enggak. tapi pakai fresh Iya. milk. Baik, kemarin ada yang nanya kan, ini kok kopinya kurang creamy karena mereka terbiasa sama yang bukan fresh milk, apa namanya, UHT. 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 Krim. Justru kita Krim. Full di cream. sini kita maunya yang fresh milk. milk. Iya. Selain kopi ada minuman yang lain? Ada. Ada apa? Ada gula asam Jawa. Gula asam Jawa. Iya. Ya, favorit tuh. Favorit Itu tuh. favorit. Favorit. Nggak disangka-sangka. Aku tiap pagi selalu minta jatah. Favorit saya juga. Iya, saya selalu Disangka. sedia kotakan karena nggak bisa bikin Nah, sendiri. ntar mesti cobain Pak, ini Cobain ya. natural Ini karena fresh, jadi asamnya asamnya- dari Jawa, dikirim sama ibunya Sasa. Oh, oke. Jadi dikirim. kita beli Tuh. dari Jawa. Itu lagi keunikan lagi keluar tuh. Jadi keunikan rumah Cempaka keluar terus nih. Asam Jawa. Nah, terus apa lagi? Ada sari jahe. Sari jahe. Iya. Jahe. Jahe pakai jahe emprit. Tehnya. Tehnya. Lagi pandemi gini minum sari jahe aman deh. Sama kita bikin teh. Teh? Iya, Teh apa? racikan khusus. Namanya teh mewangi. Teh mewangi. Iya. Nah itu pengen nanya tuh, apa sih teh mewangi? Ya, saya jawab simpel. Ya karena kan kita behind the bar ya. Kita selalu bilang ini teh racikannya rumah Cempaka. Oh iya, pengen coba. Nah, itu minumannya. Dan itu semua idenya dari Juno Coffee Company. Ya kita pikirin bareng-bareng lah. Nah, kita bareng-bareng. Selain memang kalau kopi Juno Coffee Company Iya. memang sudah spesialis Iya, di sana iya. ya. Roastingnya dan sebagainya. Oke. Saya dengar katanya kalau untuk makanan katanya kerjasama dengan Bu Sulastri ya? Bu Iya, Sulastri. betul. Sulastri. Nah, apa tuh makanan-makanan yang spesial di sini? Bisa diceritain nggak? Itu supply dari Bu Iya. Sulastri. Nah, kebetulan Siapa nih Bu Sulastri? Bu Sulastri adalah ibunya Sasa. Oke. Bundanya Bu Tapi aku Bunda. tidak mewarisi. Beliau Bunda yang Sasa ini ya. koki. Kebetulan dia memang Chef. adalah seorang koki chef dan punya restoran juga di Bandung. Hah? Mana Ada restoran di sejak- Bandung? ada. Sudah berapa lama restorannya di Bandung? Udah 25 tahun. 25 tahun buka restoran di Bandung. Namanya Seruni. Seruni. Dia di dalam restoran sih. Oke, Seruni. Di Iya, dalam rumah- dalam restoran, dalam Dalam rumah rumah sakit, sakit. Rumah sorry. sakit. Dalam rumah Namanya sakit. Seruni. Iya, tapi kalau buat aku kan mengelola restoran itu tidak mudah ya. Iya. Ketika dia sudah melewati puluhan tahun, ya pastinya sudah ada yang Establish sistemnya gitu. Iya. semua ya. Oke. Mungkin karena dulu foundernya ibu-ibu yang mereka pengen tempat yang ya itu ya, maksudnya fix aja gitu di rumah sakit. Tapi untuk bagian makanan memang ibuku yang ngurus. Tapi kan aku tahu ibuku gimana ya standarnya, karena dari dulu kan ibu juga catering. Idealis banget. Ini Penny sama Mikael udah tahu lah gimana idealisnya. Kadang-kadang kayak perkara materi ya. Iya. Tante pakai ini aja.
oh nggak bisa kenceng. Nggak bisa kenceng gitu. Standarku ini. Iya. Iya. Bisa, harus Itu nggak bisa digeser tuh. Nggak bisa digeser, nggak goyah. The chef should be. Iya. Ya. Yang itu Harusnya mesti LGS kan dia kan. Nggak bisa biasanya. kompromi. Karena itu standar. Iya. Iya. Yang itu yang sebenarnya chef-chef Eropa dan Jepang itu unggul karena di situ nggak bisa kompromi. Betul. Susah komprominya kalau ini. Kalau seandainya misalkan ada yang mencoba kompromi itu ngeluh dari sore sampai malam. Pokoknya ngeluh matanya udah berkerut-kerut gitu kan. Ini ngeluhnya sama dia. Ngeluhnya sama aku. Yang dua aman. Ya. Kadang-kadang selewatan sih. Penny, Mikael kalau udah mulai begitu, oh ya Mungkin udah kayak mulai. dia tante dah. Nggak, biasanya lebih ke apa kayak sampai ke penyajian pun dia Platingnya. concern. Iya, Iya, concern concern. gitu. Aku nggak suka pakai piring ini untuk nasi Bali. Nanti aku Wow, sampai keluarkan. sebegitunya. Iya. Aku keluarkan piring aku. Terus saya bilang, ibu kalau mau keluarin piring kan susah ya bu ya di gudang ya Iya. bu. Itu siapa yang mau keluarin? Ya udah besok aja. So, apa menu-menu makanan yang spesial Jadi, di sini kalau kita mau datang ke rumah Cempaka? Pagi, siang, sore, pagi, siang, malam, umpama. Kalau pagi apa? Jadi Malam. konsepnya gini, karena rumah Cempaka kita nggak pernah self proclaim restoran ya. Kita nggak bilang gitu Oh, restoran, oke. kita bilang rumah. Rumah. Ya. Makanya kita selalu berulang kali bilang selamat datang di rumah gitu ya. Terima kasih sudah berkunjung ke rumah. Tidak di gitu. kafe, tidak di restoran. Iya. Di mana di dalam rumah bisa menikmati kopi dan makanan Iya. gitu. Nah, karena konsepnya rumah, jadi apa menu apa yang ada di kepala dia itu pop up aja. Oh, oke. Misalkan di menu udah ada yang fix. Tapi misalkan dia tiba-tiba malam ini aku memutus pengen makan siomay, masak siomay gitu. Iya. Aku langsung buru-buru lari aku fotoin. Aku harus bikin pengumuman karena dia pengen masak siomay gitu. Oh, jadi menu-menunya bisa aja sesuatu yang tiba-tiba muncul. Iya, tidak, betul. Bisa. Kayak misalkan impromptu hari ya. Sabtu besok Selat nih. Solo kan kemarin. Iya. Tiba-tiba. Tiba-tiba dia lagi ngeributin soal lontong Medan nih, belum terjadi ya. Iya. Tapi hari Sabtu dia mau masak bubur Manado gitu. Oh, Gitu. Nah, kalau soal masakan, kenapa dia percaya diri dengan masakan Jawa, tentu kan dia orang Jawa ya. Iya. Sulawesi dan Bali karena kami pernah tinggal di Sulawesi dan kami pernah tinggal di Bali cukup lama gitu. Jadi lidahnya itu cukup otentik lah ya untuk. Sulawesi terutama wilayah Makassar. mana? Makassar. Mm-mm. Oke. Jadi ibu tuh bisa masakan Manado, masakan Makassar tuh ya coto, Coto, ya. ya. Palu Standar basah. ya coto, Palu basah. enggak ke situ. Tapi lebih kepada coto, terus Manado? kemudian pisang Bubur Manado tadi ya. bisa bubur nado. Iya. Terus kalau Bali ya nasi campur Bali, sate lilitnya. Sate lilit. Iya, terus kemudian ayam. Iya, ayam. Nanti ada betutunya ya dalam satu piring. Ayam tutu. Iya. Lombok. Ya, terus kemudian ada selat Solo, kemudian ibu juga bisa sambal tumpang. Sambal tumpang. Ya, sambal tumpang. Cuma dia suka ngedumel katanya untuk membosokkan tempe kan agak lama ya Iya. proses itu. Aku sih nggak terlalu suka ya sambal tumpang, tapi aku juga heran banyak yang kayak nunggu. Nanti kalau seandainya kita kesini kapan nanti udah ada sambal tumpang ya gitu. Lalu ada buntil, Buntil. Iya. ya kayak gitu-gitulah. Ada garang asem dan segala macam. Oh. Tapi itu Heeh. sekali lagi tergantung dari apa yang ingin dia masak aja. Makanya kita tulis aja di depan. Yang ada Menunya. tersedia Iya. hari ini. Yang apa? tersedia hari Tersedia hari Cuman ini. kalau memang yang ada kita bilang sama tante juga, tante boleh ya ada 2 menu yang memang selalu ada. Selalu ada. Ya, Yaitu coto. soto Makassar sama nasi Bali. Nasi goreng nggak? Nggak sampai itu. Nasi goreng belum. Belum. Jadi Belum. kita Sun. ada Sun. 4 Sun. menu selalu ada coto Makassar, nasi Bali, terus kemudian ada ayam Laos Ayam Laos. sama nasi ayam goreng Laos. Ya, itu yang satu lagi, standarnya ya. sama satu lagi nasi telur dadar kari. Ya. Kalau Nanti yang itu, boleh, ya coba. kalau yang lain-lain itu ya itu tadi aku bilang yang tadi aku bicarakan yang pop up gitu loh. Ya. Yang pop up Tiba-tiba gitu. gitu. Nanti Oke. boleh dicoba loh. Tapi yang dari yang favorit kalau makanan apa ya? Yang udah selama ini udah sebulan ini yang paling Kalau banyak data- orang Coto Nah, Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar. Coto Makassar dan Bu Rasya spesial sih. Ini rumah Cempaka ini rumah pluralisme. Kan masakan Nusantara. Nusantara. Bangunannya Jawa, tapi masakan yang populernya masakan dari Makassar. Iya, ya. Nusantara gitu. Nusantara. Kalau kudapan Tapi ada donat. Kudapannya Kudapan, donat-donatnya snacknya. sih. Itu donat nomor 1 sih di sini. Kalau snack nomor 1 donat tuh. Donat ya. Luar biasa. Kita sudah siapkan nanti. Nanti mau lihat makanan-makanannya, lihat video yang satu lagi, review saya mengenai makanan yang ada di rumah Cempaka. Ya. Oke. Saya mungkin ingin tutup kita punya bincang-bincang ini yang kalau diterusin sampai malam nih, sampai nanti ada lilin lagi nyala. Ya. Jadi kita pengen rangkum rumah Cempaka ini sebenarnya ingin memberikan kesan apa sih kepada pengunjung yang datang ke sini sehingga mereka tuh
kepikir referral kepada teman-temannya, bahkan berjanji kepada dirinya, aku akan datang lagi, kalau perlu ajak keluarga aku ke sini. Nah itu kesan apa yang ingin ditimbulkan? Pulang ke rumah. Pulang ke rumah, jadi seperti merasa di rumah. Iya, di sini. Pantasan orang betah yang nggak mau pergi. Iya. Dan kita di sini pengennya bukan kalau pengalaman aku bisa ke coffee shop, aku pengen lama-lama di coffee shop, kadang-kadang ada pelayannya kayak yang seolah yang cepetan dong, soalnya kita mau ada nunggu pelanggan lain nih. Kita di sini nggak pengen kayak gitu, kita pengen terserah mau dari pagi sampai sore enjoy aja, that's fine. Gitu, kita pengen dia berasa di rumah, merasa tidak diuber-uber waktu, tidak diuber-uber sama pelayannya. Karena pelayan kita juga kan ya. Gitu. Jadi kita pengen dia merasa santai di sini, mau cuman ngopi satu ataupun misalnya cuma makan satu, tapi kalau masih nyaman duduk sini untuk menenangkan diri nggak apa-apa. Kita pengen. Harganya rata-rata kisarannya berapa? Kalau minuman startnya dari Ada yang 18 ya? 18.000? 18.000. Minuman dengan 18.000 sudah bisa? pesan? Sudah, ada. sudah. Iya, Ada. minuman. Makanannya? Makanan start dari Kayak donat tadi? Donat kalau 15.000. donat 15.000, Nah, iya. kalau misalnya nasi, Pak, kita paling murah nasi telur dadar kari Iya. itu 20.000. 20.000. Jadi dengan nyampe duit 50.000, selembar duit 50.000, udah bisa nikmatin Udah bisa Ya. makan makan dan minum di rumah Cempaka dari pagi sampai sore nggak diusir, dijamin. Ya. bersama ayam-ayam dan kucing. Sambil ngegodain ayam-ayam dan kucing. Jadi ya sayang sekali kalau tidak masukin dalam list Anda datang ke rumah Cempaka untuk menikmati suasana yang ada di sini, makanan dan minumannya. Ya sahabat Bareka, masukin dalam list. Ya. Anggap aja liburan ke Depok. Dan dari pagi sampai sore bisa di sini bersama keluarga atau bersama teman-teman ngobrol-ngobrol. Ya, saya lihat ada ibu-ibu di sini dari kami datang sampai sekarang pun masih asik bercengkrama. Ya. Rasa sayang meninggalin tempat ini. Oke, Bu Sasa, Bu Penny, dan Pak Mikael, terima kasih atas kesempatannya berbincang-bincang. Saya doakan rumah Cempaka semakin sukses. Amin, Dan, amin. ya. Amin. Dan juga semakin banyak memberikan kebahagiaan bagi banyak orang ketika berkunjung ke rumah Cempaka. Kebahagiaan itu energi yang bagus sih buat rumah ini. Exactly. Ya, karena kita di zaman sekarang ini yang penuh dengan kepenatan dan daya pikiran yang penuh dengan stres, kita perlu melepaskan itu di satu tempat yang seru ya, tidak tambah stres. Datanglah ke rumah Cempaka. Oke, sampai jumpa di video kami yang berikutnya.